Jamaah subuh yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa baru saja kita dihidupkan lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita dimatikan, dan kemudian setelah kita sudah kembali hidup, kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni melaksanakan ibadah kepadanya, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Jamaah subuh yang berbahagia, bagi Bapak, Ibu dan Saudara yang mungkin ada keperluan, dipersilahkan untuk beraktivitas, karena memang perintah Allah itu kalau kita sudah menunaikan sholat fantashiru bil ard, bertebaranlah di muka bumi Tapi kalau misalkan tidak terlalu, masih ada waktu, tidak ada terlalu kesibukan yang mendesak, tidak apa-apa, kita bersama-sama untuk belajar, untuk mempelajari Al-Quran dalam rangka bagaimana kita bisa membacanya dengan benar, kemudian memahami dan terus untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena tujuannya adalah hudan linnas dan hudan lil muttaqin. Jamaah subuh yang berbahagia, kalau kemarin Bapak Ustaz Muslimuddin itu mengawali dari pembahasan tafsirnya dari surah Al-Baqarah, mungkin itu kalau kita mau ikut, karena itu baru berapa ayat-ayat, sudah mungkin berapa puluh tahun baru bisa habis kalau seperti itu. Jadi mungkin kalau ini kita coba mungkin yang surah-surah pendek yang kita sering baca, kita coba pahami bersama dan kita terus mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, tadi saya bacakan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi urutan surahnya itu urutan yang ke-113 dan 114. Memang kita disunahkan membaca Al-Quran itu termasuk kalau kita imam, seandainya bisa kita urutkan dari surah Al-Fatihah kalau ada kemudian Al-Baqarah kalau ada yang kita baca, baru diurutkan seterusnya, itu disunahkan itu. Dan ini kita juga kemarin kita jalan-jalan ke pondok pesantren di Kudus. Memang kiainya itu menyarankan seperti itu, sehingga bisa, bukan berarti bahwa tidak sah kalau kita tidak mengurutkan misalnya An-Nas dulu baru Al-Falaq tapi disunahkan begitu, karena itulah tuntunan. Begitu Al-Quran ini sudah lengkap, maka Rasulullah dituntun oleh malaikat Jibril. Allah menuntun Rasulullah lewat malaikat Jibril untuk mengurutkan seperti itu. Baik, kita di surah An-Nas Surah An-Nas ini adalah surah pendek, terdiri dari 4 ayat. Dia menempati surah yang terakhir setelah surah Al-Falaq, yaitu surah yang ke-113, dan dia An-Nas adalah menempati surah yang ke-114. Pertama kita belajar dulu untuk membacanya. Ini kalau kita sering baca, orang-orang membacanya itu kadang ada yang tidak memperhatikan mana yang harus ditahan dan makhraj-makhraj hurufnya, sehingga kadang itu lepas Dan kalau kita membaca Al-Quran itu memang diusahakan sesuai dengan tartil, sesuai dengan makhraj huruf,
panjang pendeknya, kemudian ya sifat-sifat hurufnya juga, dan juga hukum bacaannya. Saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Ayat kedua, Malikin nas. Ayat ketiga, Ilahin nas. Ayat keempat, Min syarril waswasil khannas. Ayat kelima, Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ayat keenam, Minal jinnati wan nas. Kurang lebih demikian untuk membacanya. Ya. Yang pertama, kita berusaha untuk ayat pertama itu huruf Q, bukan huruf K. Ya. Q dan K itu beda. Jadi kalau kita baca kul bukan kul, itu nanti berbeda makna. Dari asal kata ini kul, kalau yang belajar bahasa Arab itu kan asal itu berasal dari kata qala yaqulu kul. Jadi perubahan dari bentuk fi'il madi, kemudian fi'il mudhari dan fi'il amar. Telah berkata, atau kalau Nabi telah bersabda, kalau Allah telah berfirman. Ya. Jadi kalau menjadi qul berarti katakanlah. Beda kalau kita baca kul yang tipis kul, ya. Maka itu asal katanya akala ya'kulu kul, yang berarti telah makan, sedang makan, dan makanlah. Jadi inilah membuat kita kehati-hatian sebenarnya, bahwa membaca Al-Quran itu kita harus tahsin terus belajar, karena salah panjang, salah makhraj, itu bisa membedakan arti, bisa membedakan makna. Tapi bagaimana kalau memang kita belum bisa? Ya itulah tugasnya kita untuk belajar, ya. Jadi ini, kemudian berikut, jadi kita dapatkan kul, huruf q, ya, yang tebal. Kemudian a'u, ya, harus di situ hati-hati karena alif bersambung dengan ain, alif fathah dan ain dhamma. A langsung ya, bukan au. Nah, biasa kalau orang baca a'udzubillah, ya, a'udzubillah. Nah, kemudian ini qul a'udzu birabbin nas. Nun yang bertasdid di situ harus ditahan, dibaca dengan dengung, dilamakan ya dengan satu alif atau dua harokat atau dua ketukan dalam ilmu kesenian. Jadi bukan saja qul a'udzu birabbin nas, ya, birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, akan begitu kalau anak-anak, ya. Ya. Jadi ditahan dulu karena nun bertasdid, ya, mim bertasdid dan nun bertasdid dalam membaca Al-Quran itu harus didengungkan, ditahan dan didengungkan. Kemudian begitu an-nas, ya, kemudian ada mat, kemudian ada huruf lagi kita matikan, itu disebut dengan mat arid lis sukun.
dalam ketentuan mat alis sukun boleh saja kita baca 2 harokat, 4 atau 6. Ya tapi kita harus seragamkan. Kalau kita baca 2 harokat saja, ya silakan diseragamkan. Ya kalau 4. Jadi kita bisa merasa-rasakan itu. Oh ya ini, jangan sampai ya jauh dari ayat pertama dengan ayat kedua untuk matnya. Misalkan ya kita ambil mungkin 4 harokat ya pada ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Terus yang kedua langsung kita baca, kita bedakan. Qul a'udzu birabbin nas. Ya mungkin kira-kira 2 itu ya. Jadi kalau kita mau seragamkan aja. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Itu anggaplah 2 itu ya. Ya, seterusnya ke bawah. Nah, jadi kalau misalnya diambil 4 diseragamkan itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya mungkin kurang lebih itu diseragamkan gitu ya. Saya kira mungkin itu yang jadi jangan lupa ya untuk nun bertasdidnya untuk yang ayat kedua, ayat ketiga juga. Kemudian untuk ayat keempat ada nun sukun bertemu dengan shin. Itu dalam ilmu tajwid adalah ikhfa. Nah, jadi caranya adalah kita harus baca dengan ikhfa, yaitu kita ada nun sukunnya samar masuk ke dalam huruf shin, min sya. Ya, begitu kita baca min, n-nya itu sudah langsung ke dalam huruf sya, dibayangi dengan huruf yang kita mau sebut, yaitu huruf shin. Jadi bukan min sya tapi min sya. Ya, min sya. Ya. Kemudian kho al-khonnas, kho bukan ha. Ya, jadi hati-hati, kho yang ada di makhraj hurufnya ada di ujung tenggorokan. Kemudian untuk ayat yang kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya kurang lebih tadi ada nun bertasdid ya. Kemudian yang terakhir minal jinnati wan nas. Ini kalau kita baca Al-Quran, kalau ini yang dengu-dengunya itu tidak kita tahan, itu menjadi hambar juga, dan itu menjadi pelezat kita membaca Al-Quran. Ya kan beda. Minal jinnati wan nas. Coba kalau minal jinnati wan nas. Ya beda. Dan rasanya juga beda. Ya. Ya ini. Jamaah subuh yang berbahagia, itulah mungkin contoh bacaan surah An-Nas. An-Nas artinya manusia. Surah ini adalah masuk dalam kelompok ayat-ayat Makkiyah ya, bahwa turun di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kalau kita baca terjemahan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat pertama,
Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Ayat kedua, Malikin nas, raja manusia. Ketiga, Ilahin nas, Tuhannya manusia. Yang keempat, min syarril waswasil khunnas, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi. Yang kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Yang keenam, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, itu terjemahan. Nah, sekarang kita kembali. Yang ayat pertama, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Di sini ada itu yang saya katakan tadi, bahwa qul yang berarti katakanlah. Jadi kalau kita salah jangan salah melepaskan qul yang tipis ya, karena itu berarti makanlah. Nah, kemudian a'udzu, aku berlindung, bi rabbi, nah, kepada Tuhan, an-nas, manusia. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Ya Tuhan, nanti di ayat yang ketiga ada lagi kata ilahinnas. Ya, itu diartikan juga Tuhan. Jadi untuk itu ya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya ini tentu ada persamaan, ada dari sifat-sifat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini ditafsir ditafsir Yusuf Qaradawi dalam tafsirnya itu membedakan Rabb dengan ilah. Rabb itu diartikan bahwa Rabb artinya pemilik, raja, pelindung, ya. Tapi kalau ilah artinya yang disembah. Jadi kalau dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Artinya pemilik, pencipta, penguasa semua alam. Ya. Sementara kalau yang ayat ketiga ini dikatakan ilahin nas, ilah di situ adalah di sini dikatakan Tuhan manusia, ya Tuhan juga. Tapi lebih ditekankan, diartikan artinya yang disembah, ilah. Ilah artinya yang disembah. Berarti ilah kita, Tuhan kita itu dari manusia ini ada saja yang menyembah matahari, ada yang menyembah hawa nafsu, ada penyembah hawa nafsu. Dalam Al-Quran itu ada dikatakan, apara'aita mattakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya yang disembah? Artinya dia itu dalam kehidupan sehari-harinya, nafsu yang menjadi ukuran dia untuk mentaati. Apa yang dimau nafsunya itu yang diikuti. Ya, tidak mengikuti petunjuk Al-Quran, huda, ya. Apa yang dituntunkan Allah ya beda dengan kalau nafsu itu sekehendak kita mau apa saja ya haram kah ya halal kah ya itu ya semuanya dilakukan. Kemudian
Kalau dulu daerah Yunani yang banyak filosof-filosof yang filosof ahli-ahli pikir itu, bahkan sebelum datang Islam ke sana itu banyak yang para ahli-ahli pikir itu belum ada kan informasi itu Tuhan yang harus disembah ini siapa. Jadi dia mendefinisikan Tuhan itu, ada yang mengatakan Apiron. Itu artinya tidak, Piron artinya terbatas. Apiron berarti yang disembah itu adalah sesuatu yang tidak terbatas. Ada yang mengatakan yang disembah yang pantas itu adalah api. Karena kalau api marah ya semua ya hangus juga. Kemudian kalau ada yang mengatakan air yang pantas untuk menjadikan Tuhan. Karena kalau air itu marah juga ya tenggelam seperti pada saat Nabi Nuh. Kemudian angin. Nah ini semua sebenarnya dalam pemikiran-pemikiran karena belum ada petunjuk ya yang membuat ilah Tuhan yang pantas kita sembah itu siapa. Jadi begitu ada Islam datang ya sudah jelas kita tidak perlu kita terlalu capek berpikir. Sampai-sampai yang satu yang mendekati dengan katakanlah kebenaran hanya tidak tahu namanya, yang mengatakan bahwa ya Apiron yang pantas disembah itu adalah sesuatu yang tidak terbatas. Sesuatu yang tidak terbatas. Ya. Artinya kekuasaannya tidak terbatas, mungkin melihatnya tidak terbatas, mendengarnya tidak terbatas. Nah ini. Jadi begitu upaya keras mereka untuk menemukan Tuhannya itu siapa. Nah, tapi kita Islam alhamdulillah kita tidak capek-capek bahwa Allah memberikan petunjuk, menurunkan wahyu ini kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Nah, kemudian Tuhan itu adalah pencipta khalaqas samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Ya, inilah. Berikut nah, kemudian di ayat kedua Malikin Nas, raja manusia, bahwa yang raja yang penguasa manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Tuhan itu kalau kita umat Islam adalah Allah. Ya. Allah artinya sembahan, ilah yang tadi berarti sembahan atau yang disembah. Ya kita umat Islam la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, ilah, tidak ada ilah, ada kata ilah lagi di sini. Ya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah Allah khalaqas samawati wal ardh, menciptakan langit dan bumi dan bahkan apa yang ada di antaranya. Jadi dengan Tuhan yang demikian ini, Tuhan kita yang Maha Pencipta, Maha Memelihara, Maha Melindungi, ya. Maka kita dalam ayat keempat ini dikatakan kita berlindung dari apa? Ya. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Jadi setan, kita itu berlindung kepada Rabbin Nas tadi, Tuhan manusia ini, dan Ilahin Nas, ya, Malikin Nas itu ada raja manusia, Tuhan manusia. Kemudian kita berlindung dari apa? Kita minta kepada Allah adalah min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan. Bisikan siapa? Ada yang bisikan setan yang bersembunyi. Jadi karena setan tidak bisa kita lihat dalam mata kepala, yang biasa bersembunyi, yang tidak nampak, ya. Kemudian ayat kelima dikatakan allazi yuwaswisu fi sudurin nas,
yang membisik-bisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Jadi kalau kita ada suatu perbuatan yang kita mau lakukan, itu sebenarnya ada perang terjadi dalam diri kita dulu. Ada mungkin nafsu di situ, ada syaitannya juga di situ, ada akal pikiran, kemudian ada iman. Baru kita terwujud satu perbuatan itu. Ya, misalkan kita mau mencuri, ya karena terdesak mungkin tuntunan keluarga kah atau kebutuhan yang lain, ya, atau memang karena nafsu ya yang menjadikan nafsu sebagai Tuhannya. Tentu yang berperang di situ, kalau kita belajar ilmu filsafat itu, di situ ada iman berbicara, di situ ada nafsu, di situ ada akal, di situ ya. Dan begitu ini perang dulu, dia maka dalam filsafat itu dikatakan kenapa sampai yang biasa dominan untuk menang itu adalah kejahatan. Ya, jadi ada berapa kekuatan dalam diri kita ini itu berperang. Karena apa? Yang tadi itu kekuatan nafsu dan setan itu, kalau nafsu berbicara biasanya langsung didukung oleh setan, sehingga itu yang cepat, ya. Kemudian akal tersendiri punya kekuatan, iman juga punya kekuatan, tapi ini jarang digabungkan. Nah, jangan digabungkan. Kalau akal kan berbicara, wah ini kalau saya mencuri, ya tidak adakah jalan lain ya? Jangan-jangan saya kedapatan, saya mendapat risiko luar biasa. Ya itu misalnya akal kan? Ya, ya kalau misalnya iman, ya tentu, wah ini kan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, rezeki tidak kemana, masih ada cara lain, ya kan? Jadi ini katanya ini jarang itu mempunyai kekuatan-kekuatan tersendiri, akal dan iman tadi. Tapi kalau nafsu dengan syaitan ini yang membisikkan tadi itu yang cepat kompromi. Ya makanya ya kalau ada misalnya yang mau berpaham-paham semua dari golongan kita itu kafir, kita ayo bom, ya misalkan begitu, ya tetap berpikir sudah karena mengikuti mungkin kehendak nafsunya, ya. Dan setan langsung mendukung. Nah ini makanya tidak kita bisa bisa kita lihat bagaimana orang-orang yang meletuskan bom tanpa ada pikiran apa itu umat Islam kah, yang orang yang berdosa kah, yang tidak bersalah, yang bersalah kah, pokoknya hancurkan aja. Nah kalau seperti inilah, itulah orang-orang yang mempertuhankan nafsunya sebagai Tuhannya, ya. Dan itu sudah jelas bahwa itu sudah dimasuki oleh godaan-godaan setan. Kemudian dalam ayat ke-6 itu bahwa yang membisikkan kejahatan dalam dada dalam dada manusia adalah minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jin. Kalau kita berbicara masalah jin, itu dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 itu dijelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan makhluk jin dan manusia terkecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tugas pokok kita ini sebenarnya makhluk jin. Jin itu adalah sesuatu yang tidak nyata, tidak bisa kita lihat. Sama dengan kita manusia ini tugasnya yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dia itu dalam suatu makhluk yang Allah ciptakan yang tidak bisa kita lihat. Sedangkan manusia adalah dapat kita lihat. Tugas kita sama.
Ya tentunya mereka juga itu ada yang ingkar, ada yang durhaka, dan ada yang taat atau beriman. Demikian pula manusia. Kalau manusia yang durhaka, mendurhakai Allah, bahkan tidak percaya, yang disebut dengan kafir. Kemudian kalau yang percaya namanya mukmin. Ya sama juga dengan jin tadi. Nah, di dalam penciptaan jin itu, di dalam Quran surah Ar-Rahman dikatakan apa ya? Ya, apa? Ya, khalaqal wa khalaqal janna mim marijim min nar. Wa khalaqal janna jin di situ. Mim marijim min nar, dari nyala api. Ya. Kalau setan, tidak ada kan kita dapatkan di dalam Al-Quran atau hadis bahwa ia diciptakan dari mana setan itu. Nah, sementara di ayat-ayat lain dikatakan ada itu setan dari sebangsa jin dan manusia. Jadi ternyata semua jin, karena semua jin ini ada yang kafir, ada yang mukmin. Yang durhaka inilah masuk dalam kategori syaitan. Berarti syaitan itu lebih ditekankan kepada sifat. Karena manusia juga kalau sifatnya durhaka itu juga masuk dalam kategori ya golongan syaitan. Ya, golongan syaitan. Itu kalau coba kita ini ada ada perbedaan ya, supaya bisa kita angkat. Kalau malaikat itu jelas bahwa diciptakan dari cahaya. Kita jelas berasal dari tanah. Ya. Oh ini bisa dia. Oh, ini. Nah, ini perbedaan setan, iblis dan jin. Nah, ini sekedar ya. Mengutip dari kitab Taudihul Adillah karya Ki Haji M. Syafi'i Hadzami, kata setan menurut Syekh Ahmad As-Sawi berasal dari kata syatana yang artinya jauh dari rahmat. Makna setan sebenarnya merupakan nama sifat yang tidak memiliki bentuk atau asal tertentu. Jadi kalau kita maksudnya ya dari mana dia diciptakan, yaitu ya karena itu lebih kepada sifat. Setan juga dapat menjadi sebutan bagi bangsa jin ataupun manusia. Jin yang bersifat durhaka adalah setan. Nah, demikian pula umat manusia, apabila ia bersifat durhaka maka dia memiliki sifat setan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 112. Allah SWT berfirman yang artinya, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Nah, ini kan jelas ya bahwa setan itu ada yang berasal dari jenis jin dan ada dari jenis manusia. Karena manusia yang tadi yang durhaka itu masuk di dalam kelompok ya kelompoknya setan karena sifatnya yang durhaka tadi ya.
Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakan, maka tinggalkanlah mereka apa yang mereka ada-adakan. Adapun dimaksud dengan iblis merujuk pada salah satu jin, disebutkan dalam buku Mengungkapkan Rahasia Iblis karya Muhammad Abdul Mughawiri. Iblis adalah nama khusus yang merujuk pada jin yang bernama Azazil. Makna dari iblis ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 50. Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Jadi iblis ini adalah dari golongan jin yang durhaka, yang sombong, ya, sehingga Allah menyesatkan dia. Ya. Jadi bisa dikatakan bahwa iblis ialah seorang oknum berjenis jin. Dulunya ia termasuk jin yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berubah menjadi ingkar sebab tidak mau diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, yaitu manusia pertama yang diciptakan Allah. Sementara itu makna dari jin adalah makhluk yang berasal dari nyala api, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Ar-Rahman itu yang sudah kita katakan tadi, wa khalaqal janna mim marijim min nar, dan dia menciptakan jin dari nyala api. Ya. Masih dalam sumber yang sama, As-Sayyid Alawi bin Ahmad dalam kitabnya menerangkan bahwa jin memiliki zat yang halus dan dapat berubah-ubah bentuk, sebagaimana sebagian dari jin ada yang beriman dan ada pula yang kafir, ada yang taat dan ada yang durhaka. Ya, seperti kita manusia itu tadi, bahwa ternyata kita yang durhaka ini manusia juga masuk dalam kategori golongan ya syaitan. Umar Sulaiman Al-Asqar dalam bukunya Pengantar Studi Akidah Islam menyebutkan bahwa bangsa jin memiliki kesamaan dengan manusia, yaitu sama-sama memiliki akal pengetahuan dan kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan buruk. Jin juga diciptakan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sama yang tadi kata surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah ya katakan bahwa di dalam surah An-Nas itu ada minal jinnati wan nas, yang membisik-bisikan kejahatan dalam dada manusia itu ada dari kelompok memang jin yang durhaka, bukan yang taat tadi ya, dan juga dari manusia yang durhaka juga. Nah, oleh karena itu hikmahnya kita belajar ini adalah, ini ada asbabun nuzulnya ini terkait dengan suatu ketika Rasulullah SAW itu mengalami sakit parah, sehingga Allah mengutus dua malaikat, yaitu ada malaikat yang ada di memeriksa Nabi kita Muhammad SAW, apa yang terjadi pada diri Nabi Muhammad. Jadi ternyata malaikat yang ada di kaki dan di kepala, malaikat yang ada di kaki itu bertanya kepada malaikat yang ada di kepala, ada apa dengan Rasulullah? Ya, dia sakit. Kenapa sakit? Ya, katanya ada sihir yang masuk. Siapa yang melakukan sihir itu? Labid dari Yahudi. Nah, ketika itu maka diutuslah seorang yang untuk setelah ketemu bahwa ada sihir. Di mana sihir itu? Itu ada di bawah sumur yang biasa ditempati Rasulullah, ambil air, ambil mandi. Di bawahnya katanya itu ada di bawah batu ada segumpalan ya apa istilahnya itu, bungkusan itu ada di dalamnya itu, di buku jimat ya, bulbul bangka ya di situ itu. Jadi begitu sahabat itu datang ke sana, ternyata kok merah airnya, ya aneh ya, diambillah itu kemudian dibawa kembali kepada Rasulullah. Kemudian dibaca
dibacakanlah ayat ini. Ada dua yang bersamaan sebenarnya, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Turunlah ayat ini sebagai untuk begitu dibacakan ayat ini, dua ayat ini, gumpalan-gumpalan tadi itu yang mengikat ikut itu akhirnya terbuka ya. Kemudian setelah itu diulang-ulang dibaca, akhirnya kondisi Rasulullah juga itu semakin begitu dibaca berulang-ulang, semakin penyakit yang ada pada diri Rasulullah itu semakin membaik ya, akhirnya sehat kembali. Jadi intinya dalam kehidupan kita sehari-hari ini terkait dengan masalah sihir-sihir ya. Orang-orang yang banyak dengki mungkin kepada kita, iri, mungkin ada aja yang tidak enak ya, akhirnya melakukan apa saja supaya bisa menjerumuskan kita dalam persaingan ekonomi. Akhirnya itu melakukan apa saja, mungkin iblis kah yang tadi itu atau jenis setan-setan, akhirnya ya berlakulah seperti itu dalam kehidupan yang sekarang ini. Jadi ini adalah surah An-Nas ini menjadi perisai bagi kita, pelindung, dapat dijadikan sebagai zikir-zikir kita mungkin pagi dan petang, mau tidur atau bangun pagi ya, karena kita ini kan itu berlindung kepada Tuhan ya kan ya, termasuk dari bisikan-bisikan setan dan kejahatan-kejahatan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Saya secara pribadi itu kalau misalnya mau masuk hutan itu, kadang-kadang ini saya baca ini kalau ya surah Al-Falaq terutama ya, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, kemudian min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Ya supaya apa? Kita berzikir itu supaya kita terhindar dari makhluk-makhluk Allah yang ingin membinasakan kita. Mungkin baik ular kah atau apakah atau manusia kah ya. Inilah yang kita mungkin terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sering-sering dibaca, makanya perlu kita pahami itu artinya. Ya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ya menjadi pedoman untuk kita bisa terhindar dari kejahatan-kejahatan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang kita sampaikan, kita sudah mencontohkan tadi, mudah-mudahan bacaannya itu benar, kita berusaha paham artinya dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sering jadikan ini sebagai ayat-ayat untuk berzikrullah, banyak-banyak mengingat Allah dengan membaca ini. Mudah-mudahan kita terlindung daripada gangguan-gangguan setan, gangguan baik itu berasal dari jin maupun berasal dari kelompok manusia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin pada kesempatan lain kita sambung kalau ada giliran lagi dalam surah Al-Falaq ya, kemudian ke atas-atas. Jadi mudah-mudahan dengan pengajian kita ini itu yang kita coba terapkan. Kita belajar bacanya, pahami, kemudian kita amalkan. Jadikanlah zikir siang dan malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.